Yo guys, gue bertiga nih lagi ada di Taman Mini. Ini jadi gue dapat kabar Taman Mini itu sekarang udah direnov jadi rapi dan ternyata beneran rapi. Jadi gue bertiga, gue Iren, Dan gue Satish. sama Satis juga tuh. Nah, kita bertiga kesini sekalian mau nyobain lagi revisit kameranya Samsung Galaxy A54 5G. Dulu kan pas rilis ya kameranya mumpuni, cuman masih ada beberapa improvement yang gue rasa masih bisa didapatkan melalui software update ya kan. Tapi kita mau lihat nih, setelah aku nggak salah ada 2 atau 3 major software update, kameranya jadi makin mantep atau belum? Isinya sih udah lebih bagus sekarang ya. Gue sih pede bakal lebih bagus. Buktinya ini sekarang gue lagi keren pakai 4K 30 fps kamera depan dan stabil, image quality juga top. Langsung aja kita jump into the content. Oh ya, sebelum lupa, gue juga bakalan ngasih tahu kalian experience menggunakan kameranya. Ini kan lagi ada di outdoor siang bolong, jadi gue mau tes nih baterainya gimana, screennya gimana, pas lagi terang begini, terus juga full brightness. Dan soal suhu di dalam juga apakah panas atau enggak ketika memakai Samsung Galaxy A54 buat foto-foto maupun video. Kondisinya good light nih ya, lightingnya banyak. Terus gue ngambilnya tadi rada ke atas. Oke. Jadi semi Backlight ya. backlight lah bisa dibilang. Gimana men? Ini sih kalau gue lihat, gue inget men, dulu tuh yang sebelum update, kalau kita ada backlight dikit aja tuh dynamic range-nya tuh kurang. Ini Terus tuh, merah. iya betul. Mukanya merah. Betul. Ini tuh kalau kita lihat dia bisa mengekspos Iren dengan baik dan juga di belakang tuh birunya tuh cakep gitu Ya ya. nggak lebay, Iya. ya kan. Cuman mungkin ya ada white fringe dikit lah Ya, di pinggir, ya, tapi ya. masih fine. Betul. Terus soal sharpness juga kalau gue lihat cukup sharp. Iya. Walaupun memang masih ada jejak processingnya, Betul, betul. tapi masih totally wajar. Paling karena- kelihatan sih di rambut, tapi di wajah gue bilang masih cukup natural men. Oke. Nah kalau soal warna gue harus lepas kacamata dulu men, ya kan? Kalau nggak warnanya kuning semua. Oke. Ya kan? Ini menurut gue warnanya eye pleasing, arahnya eye pleasing, tapi nggak bener-bener truly yang oversaturated, masih wajar. Nggak kayak pesaingnya tuh si V27 itu kan rada-rada saturated banget Ya, kan. gonjrengnya gonjreng Gonjreng banget ya. Kalau ini tuh masih ada natural itu masih ada. Setuju gue. Oke, tadi kita juga sempat ngambil foto ultra wide man ya. Tapi bukan orang. Ya, landscape. Landscape. Itu 12 megapiksel, jelas ultra wide-nya lebih bagus daripada mayoritas smartphone mid-range di luar Ya, sana yang ya. sekarang keluar pakai 8 megapiksel kan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini secara FOV cukup luas, ya kan, dapat yang gue mau, persis yang gue mau. Terus warnanya oke, kontrasnya pas, terus juga biru langit itu apa Masih ya? dapat. Ini Dapet ya? kalau gue bilang sih warnanya itu antara yang ultra wide dengan kamera utamanya Matching. masih bilang matching ya. Oke. Terus men, sudut-sudutnya gimana tuh kan kalau ultra wide biasa tuh problem ya. Ya memang namanya ultra wide tuh kalau kita lihat bener-bener pojok kanan, pojok kiri, Iya, kanan nih. bawah, ya ada yang namanya edge sharpness yang Iya. kurang. Cuman ya udahlah namanya ultra wide. Ya, mau gimana most gitu. likely yang kamera mahal aja ultra wide-nya bakalan begitu gitu loh. Coy, lo terakhir ke Keong Mas kapan, coy? 10-15 tahun yang lalu lah pas ada resepsi di gedung mana gitu lupa gue. Gue SD, coy. 30 tahun yang lalu berarti. Gile. Baru kesini lagi Keong Mas sekarang udah kayak begini. Pasti kita semua Hah. yang sering ke Taman Mini itu pas sekolah tuh apa namanya jalan-jalan SD Field trip, karya wisata. Karya wisata, itu. By the way di sini gue nggak mau masuk ke dalam. Gue malah pengen cobain foto ke arah luar dari dalam. Kita lihat backlightnya bagus atau nggak nih A54. Terus guys, lo tau nggak teknik water reflections? Nah, ini kan handphone udah IP berapa sih? 67, 68? IP67. IP67. Jadi itu gue nggak
pakai buat nyemplung-nyemplung sih enggak. Cuman ketika gue moto kayak begini nih, ada water reflection begini dan ini ada air, gue nggak takut sama sekali coy. Sunrise-nya tuh lagi bagus banget, ngintip-ngintip di keluar dari awan. Picking ya. Iya. Tapi pertama kali jepret itu underexpose sih irannya. Iya kan? Jadi ya emang menurut gue ya disitulah fungsinya fitur-fitur tambahan yang disediakan di kondisi seperti ini. Lu bisa main dengan Brightness. fokus, Iya. kemudian exposure slidernya dimainin. lihat aja tadi gua exposure-nya gue naikin. Ya mungkin ini dia juga ngasih room buat kita buat ngejas sendiri maunya kayak gimana ya di Ya, post processing ya. ya. Tapi kalau backlightnya nggak backlight banget yang kayak begini, kita ambil dari yang emas keluar tadi, itu hasilnya nggak perlu pakai tap to focus dan slider exposure juga udah auto bagus fotonya ya. Well exposed, Iya. terus juga secara noise nggak ada, gue nggak lihat. Nggak kelihatan ya? Ada processing sedikit, Oke. bisa processing tapi it's fine, totally masih bagus. Warna juga oke, well exposed depan belakang. Paling penting dynamic range-nya juga sekali tap jadi ya. Dan satu men, ini memang ada white fringe sedikit, Oke, khas lah ya. oke. Tapi tipis, lo lihat, tipis. Tuh, white Ya, fringe-nya tuh ya. tipis. Dan sebenarnya karakter positif dari sini itu bisa dipertahankan sampai di lensa ultrawide backlight. Ya. Tapi ya memang karena jelas beda ya, beda sensor. Beda kualitas sensor, kualitas Ya. lensa. Di ultrawide itu kalau lu pixel peep ya mulai kelihatan lah noise, softness-nya itu berasa degradasi Ya. kelihatan gitu. Jack, lu tau nggak? Salah satu ya yang gue suka, foto yang gue suka tuh dari bawah, low angle. Jadi biar orangnya tuh kan kayak kelihatan Stand out lebih ya? stand out, lebih kayak grand gitu lah, ada grandness. Nah, gue pakai portrait Oke. dalam kondisi begini, otomatis kan ngadep ke langit kan. Yes. Dynamic range-nya tuh masih bagus, man. Jadi nggak kayak beberapa ada smartphone lain yang memang kalau portrait processingnya jelek kan. Ini portrait mode processingnya masih bagus. Yes. Iya Dan kan? ini betul-betul keluar banget ya dengan celana Iren sama kayak keong emas warnanya kan, hijau-hijau. Edge detection-nya, portraitnya juga bagus ya. Kan ini juga nggak terlalu ribet sebenarnya. Iya, iya. Background-nya nggak ribet, dianya juga rambutnya juga rapi. Separasinya ya clean ya, nggak ada apa-apa Iya, gitu kan ya. iya. Guys, mumpung background-nya bagus banget, coba gimana kalau kita cek stabilisasi video 4K 30-nya sekarang yang sebelumnya kurang oke, sekarang jadi bagus. Sebagus apa? Ini Iren udah mulai siap-siap nih. Pasang sepatu rodanya. Epic shots. Let's go. Tadi kita udah ambil ya, Ren ya? Iya. Lo lagi main sepatu roda, terus gue ngejar lo di belakang tuh. Cie, ngejar. Ngejar. Soft. Gue ngejar kencang. Dan amazingly ya itu tadi gue bilang, jadi memang 4K 30 juga stabil ya. Ya. Dynamic range bagus, image quality-nya top. Secara gue no complaints banget men. Ini Iya. sama footage ini tuh keren banget ya. Ini benar-benar awesome banget gitu. Ditambah cherry on top-nya itu adalah celana Iren yang masuk banget ya. Iya. Yang emas warnanya. Sama ya. lo kayak Sama gitu lo. warnanya. Warnanya lo bisa gitu ya. Luar biasa. Ren, ada yang belum nih Ren? Apa tuh, Kak? Selfie. Oke, Nih, selfie. selfie ya. Lo daripada mukanya selfie-nya gua sama Satis mulu. Ren, gimana? Tadi lo udah coba selfie foto. Lo sebagai cewek deh, merasa hasil foto selfie-nya gimana? Aku sih suka banget hasilnya. Kayak mukaku tuh terlihat natural. Agak tajam sih, cuman masih bagus. Oke Iya, lah. cewek kan nggak terlalu suka kalau yang tajam banget Iya, selfie-nya. iya. ya? Aku ngeliat emang ada pori-poriku kelihatan, garis-garis muka. Cuman masih oke lah. Warnanya gimana tadi? Warnanya nyala menurut aku. Jadi Tapi gonjreng banget atau enggak, masih oke? enggak, masih oke, masih oke. Itu tuh kayak foto kalau setelah diedit bagusnya kayak gitu-gitu. Tapi Ah. itu tanpa editan udah bagus. Oke. Jadi eye pleasing. Jadi kalau bahasanya Yes. K2G itu eye pleasing, Eye pleasing, tapi oke. masih nggak lebay. Yes. Alright. Men, sini deh, Men. Lo lihat? Yo. Nih barusan selfie-nya gimana? Aku sih suka banget Ya. Ini kan 4K 30 ya, stabil ya? Natural. Iya kan stabil. Cuma masih bagus. Oke. Notice sesuatu nggak tadi? Gue tuh
bisa merasa ini kayaknya dari video ini ya videonya bagus, tapi yang stand out kayaknya suaranya tuh bagus banget men ya. Suaranya, sound recordingnya bagus. Kita lagi di outdoor, ada angin segala macam, ada traffic di sebelah sana. Cuman suaranya tuh cukup isolated ke kita. Yes. Fokus di yang ngomong. Dan nggak ada kesan kayak robotiknya gitu, nggak Iya. ada gitu kan. Iya. Biasa kan dia meredam Terlalu with noise gitu kan. Kompres, Iya. ini nggak terlalu kompres. Bagus. Dan hal yang sama juga tadi pas preview di sana, gue juga lihat main kameranya juga sama, hasil recordingnya, audionya bagus banget. Men, perlu di note nih, experience penggunaan so far. Kita udah pakai berapa? 1,5 jam? Kita dari jam 2:30, sekarang udah jam 4:10, kurang lebih 1 jam 40 menit. Oke. Non-stop. Oke. Video-video, foto-foto. Baterainya sekarang di 77%. Tadi pas kita start, itu di sekitar 98%. Berarti sekitar 21% pemakaiannya. Iya, segitu ya. 98 kurang 77 ya, bener ya? Iya, Coba dikoreksi kalau matematika kita salah ya. Pokoknya sekarang udah tinggal 76 nih, 76%. Oke. Which itu termasuk lumayan irit. Iya, Menurut gue lumayan iya, irit. iya, iya. Dan Karena non-stop kita. Non-stop. Dan panasnya di outdoor kayak gini, jadi lumayan. We thought Exynos 1380 is gonna be chipset yang panas, SoC yang panas, tapi apparently nggak terlalu, biasa aja, 38 derajat internal normal. Dan yang penting lagi dari tadi kita belum pernah ya ada tulisan device to hot suruh shutdown kamera. Belum ada. Seperti yang kita alami di Google Pixel. Nah ini gue coba versatility-nya. Memang sayangnya dia nggak ada kamera tele ya. Ya, like every other 5 juta, 6 jutaan phone sih nggak ada telenya. Cuma we'll see ya. Kita coba lihat digital zoom-nya kayak apa. Lihat sini Ren. Nah gimana hasilnya nih? 2x digital zoom-nya. ya men, namanya juga kan udah digital zoom ya kan, bukan optical. Kita nggak bisa expect banyak ya, nggak usah pixel peep juga. Yang penting ini udah sosmed ready. Kalau lu posting, ketika lu butuh nge-zoom ready. Tapi kalau misalnya lu pixel peep ya kelihatan degradasi hasilnya gitu loh. Ya namanya juga digital zoom lah ya, croppingan dari sensor utama. Ya tapi maksudnya itu kan secara kalau di zoom ya, tapi kalau cuma lihat begitu aja kayak tadi gue bilang usable. Men, kalau lo lihat ya dari tadi mayoritas shot yang kita ambil bagus. Ya. Cuman memang ada satu shot ini, shot yang dia di depan pelang TMI itu di Map, map-nya, ya, di ya, peta. Itu rada aneh ya. Tiba-tiba skin tone dia jadi merah, jadi Ya, naik. ya. Itu gua rasa rada keblinger sama warna si board yang merah Betul, itu. betul, Terus betul, dia betul. juga akhirnya dinaikin juga, gua nggak ngerti deh. Yang pasti itu masih ada inkonsistensi. Tapi ini so far dari segitu banyak yang kita ambil. Ya, ini yang Oh sama ada satu men, sama ada satu tadi tiba-tiba HDR-nya langitnya putih. Oke. Tapi kita jepret lagi sekali lagi, langitnya proper, HDR-nya jalan. Berarti ini kita bisa masukin ke soal inkonsistensi hasil ya, Ya. tapi bukan on and off-nya itu bukan sering, Ya. sekali-sekali ya. Iya. Coy, sama satu lagi inkonsistensi, kalau misalnya background itu gelap banget, sementara foreground terang banget, metering dia akan mencoba ngebalancein itu semua. Oke. Jadi kayak gini, jadi overexpose di muka. Jadi memang kita harus manually turunin slider exposure kalau udah kondisinya Oke. demikian. Nah sekarang kita udah coba di kondisi malam kan. Di Bangka nih kita ya. Kita lagi di bubble nih sekarang di Belitung. Gokil, sebelahnya Belitung, Banten, bisa gitu ya. Keindahan dari Taman Mini. Anyway, jadi yang gue perhatikan gini, memang kalau belum terlalu gelap, lebih bagusan autonya ternyata. Jadi autonya masih cukup bagus. Oke. Night-nya justru malah aneh. Night itu jadi kayak putih. Overnya udah minta tolong ya. Nah, tapi setelah gue dari tadi nyobain ngejepret berkali-kali, gue menemukan satu sweet spot yang ini bisa jadi tips buat kalian yang akan atau udah punya A54. Oke. Itu adalah kalau kondisinya udah gelap, pakailah night mode, terus slider brightness
lu turunin. Berarti itu slider itu berfungsi Slider, untuk sorry, mengatasi slider exposure, ya. Itu berfungsi buat mengatasi segala inkonsistensi dan kekurangan Yes. di berbagai kondisi. Karena Iya. kita dari tadi nyoba siang di berbagai kondisi itu juga menjadi solusi ya. Solusi kalau misalnya udah high kontrasin, Iya, iya. ya kan. Nah ini malam juga kalau night mode-nya pucet atau gitu, turunin slider setengah ke kiri aja. Oke. Itu jadi bagus. Iya. Ya, ada ya noisy, Iya. masih ada noise-nya ada, cuman nggak parah. Tapi jadinya tuh lebih sesuai dengan selera kita yang dimana karakternya tuh rada kemirip-miripan pixel kalau iya agak sedikit ya. kayak rada pixel gitu. Dan natural sebetulnya. Iya. Tapi perlu dicatat ya, ini tips soal exposure slider yang kita sampaikan itu akan bekerja maksimal atau akan ada terasa perbedaannya ketika memang ada objek orang. Ya karena kalau nggak ada objek orang, gambarnya bagus-bagus aja, men. Iya, betul. Jadi balance-nya secara exposure segala macam tuh balance. Jadi ketika dia detect muka orang, rada bingung nih, gue mesti expose ke siapa nih? Iya. Apalagi kalau orangnya kena cahaya, backgroundnya rada gelap, Iya. oh itu pasti si Iren tadi langsung jadi putih wash out gitu. Iya. Terus buat lensa ultra wide-nya kita coba di kondisi yang low light juga gelap ya. Ada kok perbedaan antara auto dengan night ya. Intinya sih bakalan bisa mengangkat scene-nya itu jadi lebih bright. Tapi again kalau kita pixel peep ya terasa lah kekurangannya. Iya, detailnya berkurang jelas karena mau gimana pun juga ultra wide-nya f2,2 kan dengan sensor yang Beda pula, inferior. Beda. Gimana selfie-nya lo pas coba udah gelap begini kondisi? Tadi kan aku coba auto sama night. Aku sih lebih suka auto ya. Kalau nightnya terang sih, Iya, tapi iya. kayak dipaksa gitu loh kak. Oke, jadi shadows-nya dinaikin, terus detailnya mungkin lebih jadi kurang ya. Iya betul. Night autonya lebih gelap, tapi lebih natural aja sih. Bener-bener. Iya, tapi kalau udah makin gelap, ini udah makin susah lah ya. Susah. Mau auto mau night juga. Nah, ini video malamnya guys, ya 4K 30 video malam. Gua rasa masih usable ya. Coba kita ke tempat yang lebih gelap lagi. Nah ini udah gelap banget. Nah ini baru kesulitan nih video gelap nih. Ini yang mau video dalam kondisi begini apa coba? Alright, gokil nih kita dari jam 3 sore ya kan sampai sekarang jam 8:03 men. setengah 3 sampai setengah 9 malam. Total udah 350 foto lebih dan video yang udah kita ambil. Pokoknya puas banget di Taman Mini ini. By the way, buat kalian yang belum ke Taman Mini ya kan setelah ada renovasi, recommended banget. Wajib deh, pokoknya wajib. Rapi ya. Rapi, bersih, tertata, dan sedikit bocoran ntar di setiap anjungan ada makanan-makanan khas dari daerah masing-masing. Tadi kita coba mie Aceh. Mie Aceh, best banget. Itu best banget. Recommend. By the way, kita ngomongin ini video ini tidak disponsori oleh Taman Mini by the way. Anyway, ini soalnya kita happy banget. Galaxy A54, gimana Ben? Galaxy A54 ya, specifically kita ngomong soal kamera ya. Kameranya menurut gue di kondisi good light itu sangat-sangat memuaskan. Bukan saja soal fotografi, tapi videografi juga. Apalagi jadi memang ada improvement ya dari update kemarin. Dari berapa kali update? Yes, iya kan? Kita bisa lihat improvementnya itu di kondisi backlight, ya kan? Kemudian juga videonya sekarang 4K belakangnya itu stabil, ya kamera belakang. Jadi depan belakang 4K stabil. Luar biasa. Dan bukan 4K ya ece-ece. Beneran secara image quality juga bagus. Tapi memang kita nggak bisa menampik bahwa ada kekurangan juga ya. Ada inkonsistensi tadi ya kita notice ya. Dan juga inkonsistensi itu di beberapa kondisi ya, kayak di kondisi extreme backlight, high contrastin lah ya. Kontrasin sama malam low light, betul. Cuman setelah tadi ya bohong kalau 350 foto dan video kita jepret kita nggak menemukan sesuatu. Iya, betul. Jadi yang kita temukan tadi seperti kita bilang soal exposure slider itu benar-benar penting. Jadi benar-benar deh kalau kalian ngerasa scene kurang maksimal, fotonya kurang maksimal di scene tersebut, coba mainin exposure slider termasuk di malam. Night mode kalau setengah 50% lah turunin exposure-nya ya, kurang lebih ya. Jadinya bagus night mode-nya. Kelihatan kok bedanya. Oke. Dan juga untuk baterai men. Baterai ya tadi berapa?
kita mulai gua dari rumah lah, nggak. Gua dari rumah dari jam 12, dari jam 1 lah. Sekarang 351 foto dan video, ya kan? Udah dijepret so far. Ini hampir setengah 9 malam ya. Baterainya sisa 38% dengan screen on time 4 jam 23 menit. Luar Masih biasa. bisa. Ini benar-benar kondisi yang lumayan ekstrim kan. Yes. Ya udah, intinya adalah kalau kalian mau jalan-jalan bawa Galaxy A54 5G ini, mungkin liburan kemana-mana, ya recommended. Ini kita mau coba habisin sampai malam nggak sih di sini? Udah mau tutup bentar lagi satpam kayaknya ini. Anyway, thank you for watching. Thank you Ren udah temenin kita. Right. Sekian aja video dari kami kali ini. Gua Alesa. Gue Satis and this is G2G. Gua racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Ciao. Taman Mini Pancen. Oh yeah.